Halo, jumpa lagi dengan saya Theo. Kali ini kita akan membahas bagaimana investasi emas batangan yang merupakan investasi yang sedang populer di kalangan semua generasi di saat sekarang. Bagaimana investasi emas bisa berkembang begitu pesat dan apa dampak atau risiko dari investasi emas? Maka simak video ini sampai selesai ya. Ya, emas batangan merupakan jenis investasi yang sedang populer. Meski terkenal bentuk investasi yang tradisional, baik emas perhiasan maupun batangan nyatanya menjadi primadona di masa pandemi seperti saat ini sebagai salah satu alat investasi yang populer untuk semua kalangan, baik anak muda maupun orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang investasi. Lalu resiko apa saja yang ada pada investasi emas batangan? Langsung saja yuk ke pembahasan yang pertama. Tempat penyimpanan yang sulit. Jadi ketika kita mempunyai emas batangan, apalagi ketika kita sudah banyak mengumpulkan atau berinvestasi emas batangan, jadi salah satu hal atau resiko adalah penyimpanan yang sulit. Karena mau tidak mau ketika kita berinvestasi, kita harus menyiapkan tempat yang privat dan juga aman. Nah, ini yang merupakan hal yang harus kita pikirkan ketika kita akan berinvestasi emas, khususnya di sektor emas batangan ya. Jadi salah satu atau hal pertama yaitu tempat penyimpanan yang sulit, itu merupakan risiko yang pertama. Terus risiko yang kedua adalah risiko kehilangan. Jadi emas batangan itu banyak yang melirik, terlebih lagi ketika kita membawa ke suatu tempat ya. Jadi ketika kita membawa emas dan banyak orang yang melihat, akan muncul tindakan-tindakan yang mungkin di luar kontrol orang tersebut, entah itu untuk memiliki ataupun mencuri. Jadi itu merupakan salah satu risiko kehilangan untuk investasi emas batangan. Terus risiko yang kedua adalah mendapatkan emas palsu. Di zaman sekarang emas palsu itu banyak sekali ya. Jadi kita jangan sekali-kali tergiur dengan harga yang murah, entah itu ditawarkan di online atau offline, karena banyak sekali sekarang marak risiko emas palsu. Jadi harus berhati-hati, terlebih emas sekarang sedang menjadi primadona. Terus yang keempat adalah risiko yang keempat, praktek investasi bodong. Nah ini banyak sekali kita temukan di berita-berita ya, berkaitan dengan penipuan investasi emas bodong. Meskipun meskipun kita ditawarkan oleh teman sekalipun ya, jadi kita harus tetap berhati-hati. Kita harus menyiapkan segala sesuatunya, kita harus cermat untuk menghindari praktik investasi emas bodong yang juga tak kalah marak di era sekarang. Terus investasi yang selanjutnya atau resiko yang selanjutnya, harga emas cenderung fluktuatif. Nah ini, harga emas tidak bisa menjadi patokan ya, karena bisa sangat turun cepat, juga bisa sangat naik secara drastis ya harganya. Jadi itu merupakan risiko atau kelemahan bagaimana kita ketika memutuskan sudah berinvestasi emas. Jadi harganya itu cenderung fluktuatif. Yang keenam, risiko yang keenam adalah investasi jangka panjang. Nah, kalau kalian mempunyai tujuan investasi jangka pendek atau menengah, lebih baik memilih jenis investasi lain ya. Jadi emas ini merupakan salah satu jenis investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang artinya kalian harus siap menunggu memanennya itu dalam waktu yang panjang. Kalau kalian memiliki tujuan jangka pendek untuk berinvestasi, lebih baik kami sarankan untuk memilih jenis investasi lain. Terus yang terakhir, yang ketujuh adalah ketika perekonomian stabil, harga melambat. Maksudnya di sini adalah ketika perekonomian stabil ini, otomatis orang akan tidak terlalu tertarik untuk membeli emas. Memang pasar emas itu masih tersedia sangat lebar ya, atau sangat luas. Cuma ketika perekonomian stabil itu harga akan melambat karena tidak banyak konsumen ini akan berbondong-bondong membeli emas.
Namun sebaliknya ketika ekonomi sedang sulit seperti sekarang, itu orang akan berbondong-bondong membeli emas, entah itu untuk berinvestasi ataupun dalam tujuan tertentu ya. Karena emas memang dikenal memiliki dampak yang tidak banyak atau tidak terpengaruh oleh dampak ekonomi atau resesi. Itu merupakan risiko-risiko ketika kita memiliki emas batangan. Jadi kita harus siap menerima risiko ketika kita akan berinvestasi emas di sektor emas batangan. Beberapa risiko tadi semoga menjadi acuan bagi kalian yang ingin berinvestasi ataupun sudah berinvestasi emas namun tidak kurang peka terhadap risiko-risiko tadi. Video yang kami buat tidak sedang menakut-nakuti kalian untuk tidak berinvestasi. Sekali lagi, investasi itu baik ya bagi kita semua, khususnya nanti akan bisa menolong kita dalam keadaan-keadaan yang sulit. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Terima kasih. Salam.